Halo, jumpa lagi teman-teman dengan saya Ardani berbagi ilmu. Dengan ilmu hidup akan lebih mudah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai parameter-parameter yang ada di dalam relay CPAM ya. Saya menggunakan CPAM series T40 seperti ini. T40 ya, transformer. Oke. Dan sebelum kita masuk ke dalam fitur, sebaiknya kita menguji mengenai mendiagnosis dulu mengenai lampu-lampu dan layar atau screen, dan semua di sini sudah ada tertera fungsi-fungsinya. Seperti ini ada lampu, ini fungsinya untuk mengecek semua lampu-lampu berikut layar ya. Tekan aja yang lama seperti ini. Nah, ketika muncul itu ya, ini pertanda bahwa relay ini setelah dia mendiagnosis mulai dari lampu sampai layar itu fungsinya normal ya. Langsung ke pembacaan beban. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di panel ini depan. Seperti ini buat password, general setting, kurva, panah ke bawah, panah ke atas, sama enter ya. Untuk fungsi ini yang biru ini fungsinya yang bawah, ini yang bawah ya, biru seperti ini. Kita langsung saja menuju general setting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai setiap fitur-fitur yang ada di general setting dulu ya. Habis general setting kita ke sini ke kurva gitu. Karena di CPAM itu yang fungsi itu yang utama hanya itu aja. Kita masuk di general setting dulu. Nah, di menu general setting itu ada seperti ini ya. Ada general, modules, I per U sensor, control logic, test IO, dan CTS VTS. Itu. Kita masuk ke general dulu, kita enter saja. Setelah itu di general setting itu ada menu language. Ini bahasa yang kita akan gunakan itu bahasa Inggris atau lokal. Umumnya begini ya, bahasa Inggris. Terus ini ya, tekanan frekuensi ya, frekuensi yang kita gunakan, frekuensi di sistem Anda. Terkadang ada yang 50, yang ada yang 60. Kita biasanya di Indonesia itu 50 Hz ya. Terus kalau kita mau pilih begini, kalau kita mau pilih 60 ya tinggal enter aja, ini seperti ini ya. Habis itu kita apply ya, ini ya. Nah, dia akan pindah ke 60 Hz. Kita kembalikan saja. Ya, kita kembalikan ke atas ya. Nanti saja kita apply. Terus yang kedua ini ada A B selection. Maksudnya ini grup
kontak output relaynya ini grup A ya yang kita aktifkan, karena di sini ada 4 inputan kalau tidak salah menunya ya. Kita lihat, enter, habis itu cari. Nah, ini bisa remote control, terus i13 control, sama B, grup B. Biasanya ini A dan B ya, kita pilih A saja. Itu terus ke bawah lagi. Nah, ini dipergunakannya sebagai apa, incomer ya. Di sini pilihannya itu di atas, bukan feeder. Berarti nanti kita pasangkan si relay ini dibuat incoming, sebagai incoming, bukan sebagai feeder atau outgoing. Terus selanjutnya ini remote setting kita off-kan aja. Nah, ini setting mode-nya untuk waktunya kita lebih baik menggunakan TMS ya. Ini untuk waktunya. Setelah itu kita play. Ya. Setelah apply, kita tekan lagi yang ini. Setelah general setting, dia masuk setting waktu. Nah, setting waktu kalian sudah tahu ya cara menginput waktunya, tanggal, tahun, terus bulan sama waktunya. Tekan aja ini, saya kasih contoh sebentar ya. Modify ini ya, kalau misalnya saya ini jadikan ke 2021, tinggal di enter saja, habis itu enter lagi, habis itu enter. Ini ya 2 kita naikkan. Kalian jangan takut ya kalau misalnya mau pencet-pencet sana sini, bebas, harus berani ya, karena tidak akan salah ini, karena dia sistemnya logika ya. Ini 1 saya bikin 2021 ya, enter lagi di sini ya. Setelah hitam semua ya, pindahkan kursornya di apply begini, enter lagi ya, seperti itu ya. Saya kembalikan lagi aja jadi 2022. Ini ya 2022 ya. Ini enter. Sama ya, kalau misalnya mau ke bulan ya berarti tinggal ini ya. Tuh. Ini. Tuh. Ini itu ke bawah ke time, tinggal di enter aja ya. Kita apply. Oke, setelah time kita tekan lagi yang general setting ini. Nah, ini about SEPAM, tipenya T40, peruntukannya buat incoming. Ini ya, ada tulisan incoming. Tulisan incoming ini bisa, contoh nih T40 ini saya tempatkan di feeder. Berarti kan saya harus menulis di sini feeder ya. Nah, itu dia untuk di input kata-kata incomingnya ini melalui ini tidak bisa ya. Ini harus menggunakan software ya. Selanjutnya tekan lagi ini. Nah, ini about SFT mengenai softwarenya 2841. Dia paling tidak di atas versinya 12 ya. Habis itu tekan ini lagi. Nah, ini di general ini udah selesai ya fiturnya. Sekarang kita masuk di modul. Apa aja yang ada di dalam modul, enter ya. Di modul itu dia ada mesh ya, mesh 108 sama mesh 114. Di sini kita tidak menggunakan mesh ya, yang ininya nih, koneksi ini maksudnya meshnya kita tidak pakai ya, kita tidak pakai. Kita di sini off-kan saja ya. Apply. Ya, kita
kita apply saja, enter. Ya, setelah itu kita masuk lagi ke general setting ini teman-teman. Modbusnya ini slave nya 1, speednya ini mengenai komunikasi data ya, itu kita lewat saja, modbusnya nggak usah ya. Ini matnya ini adalah untuk monitoring temperatur ya. Anda bisa menggunakan derajat Celcius, sama ada 2 opsi di sini, sama derajat Fahrenheit. Di sini dia menggunakan derajat Celcius tapi posisinya di off kan ya, buat monitor suhu ke trafo ya. Kita play aja, off aja ya. Habis itu tekan lagi ini sampai dia kembali ke menu tadi, sampai habis. Ini stage 2 nya ini ya, tahap 2 nya ini MSA ya, maksudnya yang akan dia ukur itu apa, measure-nya itu, inputnya heating, jadi panasnya dia ya, sensor panasnya yang akan dia monitor. Kita apply aja, terus tekan lagi ini general setting ya. Ini udah selesai di fitur-fitur yang ada di modul yang ini ya. Ini udah selesai. Sekarang yang ini IU sensor. Ini yang paling sering digunakan ya untuk menyeting rasio CT seperti ini. Ini current sensornya ya. Sebenarnya semua kalau misalnya di tipe T20 sama current sensor ada ya, cuma tampilan menunya aja yang berbeda. Anda bisa, saya udah mereview mengenai setting Sepam T20, ikuti aja video-video saya sebelumnya. Ini rasio CT nya ya 20 ampere per 5 ampere ya, nominalnya ya, nominal current ya. Terus residualnya integration periodnya ini 5 menit saja ya. Ini yang ini ya, sebentar ya. Ini e-base, maksudnya ini kalau kita di Indonesia disebutnya ini ibeban ya, itu base current sebenarnya ini IB ya. Base current itu didapatnya dari mana? Ada formulanya ya, rumusnya seperti ini yang saya sudah gambarkan. E-base sama dengan ini KPA dibagi tegangan sistem yang Anda pakai. Contohnya kalau misalnya dikali akar 3, itu aja dulu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kapasitas trafo daya kontrak Anda yang Anda pakai ini 690 kPa. Tegangan sistem yang ada di Anda itu 20 kV. Karena ada juga yang 11,7, ada yang 3, ada yang 6. Nah, kebetulan kalau misalnya di tempat Anda 20 ya 20 kP, akar 3 itu sama dengan 1,732 ya, tinggal kita beginikan saja ya, itu ya. Paham ya sampai di sini cara mencari e-base ini, bebannya, base currentnya kalau bahasa Inggrisnya. Kita akan lanjut, kita apply. Oke, habis itu kita tekan lagi ini. Ini current sensornya ya, buat voltage sensors. Nah, ini dipasnya ini 20 kP per 100 volt ini ya, buat PT nya ini. Nih ya, sensornya pakai ini aja ya, SAM 3V ya kalau di tegangan. Kalau misalnya di
arusnya itu currentnya itu pakai 3i kalau tidak salah ya. Kita apply saja. Setelah selesai kita tekan lagi ini sampai dia kembali ke menu tadi seperti ini. Ini berarti di menu IU sensor itu kita sudah selesai. Sekarang kita masuk di control logic ya. Ini kita enter yang ini. Ini IO nya, outputnya ini kita harus on kan ya, nih yang ini, karena dia fungsinya untuk sun trip nya ya, buat ke coil ini. Kalau ada gangguan dia akan trip bekerja. Untuk mode ini terserah Anda, bebas ya kalau ini, atau saya mau pakai yang ini ya. Saya apply, langsung kita terapkan saja. Setelah selesai kita tekan lagi ini kontrol logiknya ya, CB controlnya itu on, karena dia akan memonitor ke circuit breaker ya. Itu logic yang sebelah ini, logic discriminationnya ini kita off kan saja ya. Kita apply. Setelah itu tekan lagi yang ini, press this one. Oke, nah back to menu again. Nah, kembali lagi dia ya ke menu ini. Sekarang kita ke tes IO ya. Nah, ini tes IO itu intinya saya sudah jelaskan sebelumnya, tes input output seperti apa. Kita enter. Ini maksudnya tes IO itu ketika kita di sini menginput relay di 01 yang posisinya 0 ya, kita akan melakukan tes. Nah, ini outputnya nih, kita mau lihat sekarang, itulah IO. Kita input di 01, dia outputnya seperti apa, kita lihat. Ternyata dia close ya, dari open goes to closed ya. Dari open jadi close gitu. Sama kayak kita tes yang nomor 2, kita enter saja ini. Habis itu kita naikkan ya, naikkan ini angkanya 2, enter lagi, kita pindahkan ke tes nih ya, seperti itu ya kira-kira. Oke, setelah digital IO nya kita tekan lagi ini ya. Ternyata dia sudah selesai, kembali ke menu. Dan sekarang kita akan ke ini ya, yang terakhir, CTS VTS. CTS VTS ini maksudnya adalah buat monitor ke CT sama PT nya ya. Kita enter ini CT supervisinya. Anda bisa aktifkan saja di sini ya. Kalau mau bantuan mengenai sensor-sensornya, ini kebetulan di off kan sama dia ya. Kita apply saja. Terus kita tekan lagi ini, dia masuk ke VT supervisi ya. Itu dia di off kan di sini. Setelah itu kita ke bawah ini, apply aja itu. Setelah itu tekan lagi ini ya, yang general setting ini ya. Ternyata sudah selesai semua ya, dari general, modul, IO sensors, control logic, test IO, sama CTS VTS nya udah. Nah, setelah ini menu ini udah selesai, kita masuk ke ini ya, yang ini kurva. Biasanya orang bilang kurva itu karena kalau udah kesini, ini adalah merupakan karakteristik di gangguan nanti ya.
setting thresholdnya. Kita tekan saja ini, karena yang ini udah kita bahas. Sekarang yang ini ya, di sini ada berapa ya, ada 5 menu. E-phase, e-residual, ini voltage, FP sama motor transformator ya. Itu kita mulai dari e-phase dulu ya. Kita mulai dari e-phase, tekan saja enter. E-phase itu maksudnya 50/51 ya. Sepam ini dia simbolnya menggunakan kode ANSI ya, jadi pakai nomor dia itu. Apalagi kalau di relay pembangkit semuanya pakai nomor ya, tidak ada yang namanya tulisan overcurrent, ground fault ya, khusus di nomor ya. Tapi kita harus tahu, silakan saja googling kode ANSI sama kode IEC ya. Itu kalau misalnya di Mikom itu kalau tidak salah dia pakai IEC ya. Siemens dia mengenal ANSI kalau nggak salah 7 SR berapa itu seriesnya, itu dia pakai ANSI ya. Kita lanjut. Ini tandanya 50/51 1A itu dia namanya overcurrent. Aktif grupnya itu, relaynya itu di A tadi ya, seperti saya katakan. Ini posisinya di on kan, harus di on kan ya. Kurvanya kurva sheet ya, standar inverse time itu. Thresholdnya itu 12 ampere ya. Jadi threshold itu bahasa Indonesianya arus gangguan ya. Delaynya 0,1. Timer holdnya ini definite ya, ini 0 kan saja, itu nggak usah dirubah. Ini yang timer hold kurva, ikuti saja yang ini. Yang Anda rubah tuh yang di atas ini aja ya, parameter itu aja ya. Ini tidak ada perubahan ya, kita apply aja. Oke, 50/51 1A sudah selesai. Sekarang pindah ke, tekan lagi yang ini ya, kurva. Nah, 50/51B. Nah, ini di grup B dia dengan settingan yang sama ya. Itu maksudnya di relay grup A outputnya nanti itu sama B, itu samakan saja ya, meskipun itu tidak digunakan. Kita dari awal menggunakan di grup A ya. Kita apply aja ya. Setelah di 1B selesai, kita tekan lagi yang ini. Ini 2A ya. 2A itu apa? Dia overcurrent tahap 2 ya, atau biasa orang bilang itu overcurrent moment ya, instan ya. Ini harus ya, biasanya 4 kalinya dari overcurrent ya nilainya itu. Ini juga kita harus on kan tuh, karena dia arus gangguannya lebih besar ya. Nah, ini harus definite ya kurvanya ya, bukan sheet ya. Ini harus definite kalau yang namanya udah masuk ke momen overcurrent tahap 2 ya, yang ada 2, dia harus kurvanya definite ya. Itu sama seperti awal tadi, kita apply ya. Nah, setelah ini selesai, kita masuk lagi, tekan lagi ini kurva. Ini yang 2B ya, ini grupnya tadi kita menggunakan grup A. Opsinya itu pilihannya di 2B juga ada. Kalau misalnya mau Anda aktifkan silahkan saja, tidak ada masalah ya, karena ini grup relay yang akan aktif nantinya. Setelah 2B kita tekan lagi ini. Ini tahap 3-nya ya, maksudnya di atas overcurrent moment, di atasnya itu lagi tahap 3-nya. Makanya thresholdnya ini semakin meningkat dia ya, naik
ya. Biasanya jarang digunakan ya, hanya overcurrent sama overcurrent moment aja, yang 1A 1B sama 2A 2B itu. Makanya di sini dia di off kan aja, saya lihat itu ya, di off kan ya, tidak ada perubahan. Kita lanjut. Oke, setelah 50/51 3A kita tekan lagi ini kurva, karena dia ada berapa tahap ya di sini proteksinya. Ini ada 3B ya, grupnya lagi di grup B dia off kan. Ada 4A, ada 4B, mereka off kan semua. Yang hanya dipakai itu 1A 1B 2A 2B ya, overcurrent moment ya itu. Oke, kita apply saja. Setelah itu tekan lagi ini ya sampai habis dia. 46 itu apa ya, itulah kode ANSI. Jadi kalian harus tahu ya maksudnya 46 itu apa. 46 itu maksudnya di sini adalah unbalance ya, jadi keseimbangan beban ini ya itu. Dia di monitornya melalui thresholdnya ini, gangguannya persentase dari beban ya, atau base currentnya itu. Kita apply saja. Anda mau 10%, 20% sesuai dengan kebutuhan Anda itu ya, apply. Setelah 461 ini tahap 2-nya ya. Maksudnya begini, kalau misalnya di tahap 1 tadi saya kasih 10%, tiba-tiba dia naik ininya sekian persen, di sini dia akan bekerja di stage 2-nya ya. Tapi biasanya ini jarang ya, biasanya di stage 1 aja pada umumnya ya, kalau saya lihat. Kita apply saja. Setelah itu tekan lagi kurva. Ini 50 BF itu apa? 50 BF itu adalah breaker failure ya. Apa itu breaker failure? Breaker failure itu adalah gagal trip ya, si mekaniknya, si CB-nya itu gagal trip itu. Ini biasanya dia off kan di sini, karena sebaiknya ini harus di on kan ya, karena ini buat rangkaian analisa aja. Kalau misalnya ada apa-apa dia akan monitor gagal trip, berarti ada kendala di mekaniknya. Jadi koilnya, tegangannya udah nyampe di koil tapi mekanik tidak bekerja untuk melepas gangguan itu ya. Kita apply saja di sini ya. Setelah breaker failure, ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke ini ya, residual ini enter saja. Residual itu apa maksudnya? 50N 51N itu adalah ground fault ya. Ada yang bilang earth fault, itu sama aja itu ya. Ini 1A nya ini harus diaktifkan ya, ini itu. Setting 51N sama 50N 51N ini dia harus lebih kecil ya, karena ini ground fault ya, itu dia harus lebih kecil settingannya daripada overcurrent tadi ya, yang 50 sama 51 itu aja ya. Lihat seperti ini off kan saja, apply. Setelah itu kita tekan lagi menu ini, sama ini yang 1B nya di grup B nya ya, on kan saja kalau mau di on kan, tidak ada masalah. Ini yang tahap 2 nya ya, momennya ground fault moment. Kalau ada 2 itu udah ground fault moment ya. Itu yang A nya itu grup output relay nya yang aktif ya. Ini 2B tahap 2 di grup B ya. Ini
tahap 3-nya sama kayak tadi ya, stage-nya itu sampai 4 ini 4A 4B ya, tekan aja ini sampai habis ya. Nah setelah residual, kita masuk ke ini ya, voltage. Nah ini voltage ini apa, tekan aja enter ini ya. Nah di voltage ini apa itu 27/27S, dia ini adalah under voltage ya. Ini kalau 27/27S ini dia tidak aktifkan sini, itu kita apply saja. Iya paling yang ini ya, modenya ini phase to phase ya, jangan phase to neutral tuh, biar lebih ini thresholdnya gangguannya dia 80%, tapi dia off kan di sini ya. Kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan Anda di lapangan ya. Enter saja. Setelah itu tekan ini lagi, ini tahap 2-nya ya, itu biasanya di off kan di tahap 1 aja. Nah, masuk lagi ke 59 ya. 59 itu apa, itu yang tadi under voltage, sekarang over voltage ya itu. Tapi makanya di atas 100% nih thresholdnya gangguannya dia itu ya. Ini di off kan sama dia, mungkin dia nggak perlu. Nah ini sama aja ya, ini 110%. Kalau yang tadi itu di bawah 100% ya, yang 27, karena dia under itu di bawah dia. Itu aja, jangan takut ya kalau belajar relay, jangan takut salah. 59 sudah selesai, kita tekan lagi kurva. Ini tahap 2-nya ya, dia off kan. Nah ini beda lagi 59N. 59N itu maksudnya natural over voltage displacement ya. Ini jarang digunakan sama orang ini ya. Itu. Ini persentase dari tegangan primernya ya. Itu kita apply saja. Yang biasa aja, yang sering digunakan di lapangan ya. Ini tahap 2-nya. Nah, ini 47 itu artinya apa? Negative sequence over voltage ini ya. Ini juga jarang digunakan ya. Sama itu, di-off-kan aja. Setelah itu tekan ini lagi ya. Udah selesai ya. Sekarang kita ke menu ini udah. Sekarang yang ini ya, ada F sama P di sini. Apa itu fiturnya di dalam? Nah ini ya, 81H itu. Biasanya 81H itu ada yang tulisannya 81H atau 81O. Itu maksudnya adalah, artinya simbol 81H ini, H itu high ya. Itu maksudnya adalah high over voltage ini ya. Makanya tegangan ini thresholdnya di tripnya itu di atas 53 itu. Karena contoh nih, tegangan kita itu frekuensi kita itu 50 Hz. Nah kita mau setting nih over voltage over frekuensinya, dia harus di atas 50, namanya juga over. Nah cuma si Sepam ini batasan over voltage nya itu sampai 53 ya Hertz ya. Nah delaynya seperti ini, persentasenya kita apply saja. Setelah itu kita tekan lagi ini ya. Ini tahap 2-nya ya, jarang digunakan, ini hanya tahap 1 aja. Ah ini 81L, L itu low. Ada lagi tadi saya bilang kalau di 81H sama dengan 81O, ini 81L sama dengan 81U. U itu apa? Under ya, sama low frekuensi ini sebenarnya 81L itu. Nah, diterjemahkan sama dia under frekuensi ya. Makanya di thresholdnya ini, trip thresholdnya itu 45, kan frekuensi kita 50 tuh. Nah si Sepam ini paling rendah dia 45
Hz, over voltage-nya itu sampai 53 ya. Itu. Nah, ini tahap 2-nya ya. Ini tahap 3-nya. Tahap 4-nya. Ya. Ya udah selesai ya. Sekarang kita terakhir ini udah, sekarang yang ini ya. Yang ini ya, motor sama transformer ini. Trans itu artinya transformer dia. Apa itu? Kita enter saja apa di dalam menunya. Gitu. Nah, ini 49 RMS. Apa itu artinya? Ini artinya adalah thermal overload ya. Jadi dia term itu kan panas ya, monitor panas ke suhu trapo ya. Atau nah ini ES1 alarm ini udah 90% contoh nih. Karena bebannya tinggi di trapo, si koilnya panas. Si panas ini meningkatkan suhu minyak ya di trapo itu. Jadi terkadang ada minyak sampai mendidih karena tidak diaktifkan ininya ya, itulah yang sering mengakibatkan kebakaran ya. Itu. Jadi dia monitor suhu ini ya ke trapo itu, baik di trapo, baik di motor yang ada hubungan sama koil ya. Karena di situ akan muncul panas kalau misalnya dia overload. Apalagi kalau misalnya dapat gangguan ya threshold. Ini ya satu alarmnya itu dia akan berbunyi di 95%. Dia harus tripping, dia harus shunt, melepas circuit breaker pada saat 105% ya. Running stopnya itu waktunya samain aja ya. Itu ya, ikutin aja ini nggak usah dirubah ya, baru apply. Setelah itu apalagi, setelah 49 RMS tekan lagi kurva. Ini setting 2 nya ya. Ya udah selesai. Hanya itu saja ya menu-menu yang paling penting di setting di Sepam series T40. Dan buat kalian-kalian yang ingin belajar relay, itu pesan saya tadi, nggak usah takut ya menginput data ini ya. Intinya kalau Anda ragu-ragu nggak usah di-apply, itu aja. Kalau masih belajar, ini belajar menginput data aja dulu ya. Oke teman-teman, semoga dengan adanya video ini ilmu kita semakin bermanfaat dan amanah buat orang lain. Saya kira cukup sekian ya, ini durasinya lumayan panjang. Terima kasih buat semuanya, tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih, cukup sekian mungkin video dari saya. Salam sehat buat semuanya.